Dikisahkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala anhu wa ra'a, bahwasanya ada seseorang yang sangat semangat belajar dan menuntut ilmu, hingga kemudian dia berani menelaah kitab Sahih Bukhari tanpa seorang guru. Akhirnya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah dia mendapatkan sebuah hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang di mana hadis tersebut berbunyi, Al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in. Yang artinya adalah habbatus sauda, dia adalah merupakan obat dari segala penyakit. Maka dia pun kemudian salah membaca dan mengubah al-habba dengan al-hayyatu as-sauda, dengan kata al-hayyatu sauda. Apa yang dimaksud dengan al-hayyatu sauda zaman rahmatullah adalah ular hitam. Sehingga dia memahami al-hayyatu sauda shifaa'un min kulli da'in, bahwasanya ular hitam itu adalah merupakan obat dari segala penyakit. Hingga disebutkan orang ini mencari ular hitam karena dia salah baca. Kemudian dia mendapatkan ular hitam tersebut, kemudian dia memasaknya dan memakannya. Apa yang terjadi zaman rahmatullah? Orang tersebut meninggal. Maka demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala diperingatkan oleh para ulama bahayanya orang belajar hanya modal semangat tanpa bimbingan guru. Dan hari ini kita banyak jumpai orang-orang dengan semangat yang besar, semangat yang tinggi, kemudian berani membaca kitab-kitab yang besar, kitab-kitab para ulama yang butuh bimbingan para ulama atau para ustaz atau para da'i, kitab-kitab para ulama yang tidak akan mungkin dipahami dengan pemahaman kita sendiri zaman rahmatullah, kecuali pemahaman itu adalah pemahaman yang diwariskan dari zaman ke zaman. Adalah contoh kecil ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, orang yang hanya modalnya semangat, kemudian dia berani menelaah kitab Sahih Bukhari yang seharusnya bacanya adalah al-habbatus sauda, namun karena dia salah membaca sehingga dia mengatakan al-hayyatus sauda. Jauh sekali zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia bertanya kepada seorang ulama atau dia berguru kepada guru-guru yang memang mumpuni di bidangnya dalam perkara ilmu hadis, maka tentunya zaman dari Allah Subhanahu wa taala orang tersebut tidak meninggal karena kebodohan yang ada padanya. Betapa banyak orang terjatuh dalam pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, sebabnya mereka tidak berguru. Maka lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau berguru kepada Jibril alaihissalatu wassalam melalui wahyu yang Allah berikan kepada Nabinya alaihissalatu wassalam melalui perantaraan Jibril alaihissalatu wassalam. Dan lihat para sahabat ridwanullah jami'an, mereka berguru kepada Nabi alaihissalatu wassalam, menanyakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam perkara-perkara yang mereka tidak pahami, perkara-perkara yang mereka samar. Dan demikian juga para tabi'in berguru kepada para sahabat dan seterusnya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Syafi'i sangatlah tepat kemudian beliau mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bi bayanin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali engkau melalui 6 proses, 6 tahap. Yang pertama adalah zaka, kecerdasan. Zakaun wa hirsin, hirsin adalah kesungguhan, wa ijtihadin, ketamakan, wa bulghah, berkorban harta, wa suhbati ustaz, harus ada guru, harus berguru dalam bimbingan guru, wa tuli zaman, dan belajar sepanjang zaman. Maka demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seseorang itu tidak akan mungkin pemahamannya benar, ilmunya benar, kecuali dia mendapatkan seorang guru yang benar di atas manhaj ahlussunnah wal jamaah. Dan seseorang belajar tanpa guru, ini sangat berbahaya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena boleh jadi apa yang dia baca tidak sebagaimana yang diinginkan oleh pengarang buku tersebut. Boleh jadi apa yang dia baca tidak sebagaimana pemahaman yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi jami'an.